Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Vira Fardisa, NIM 2419061. Di sini saya akan mempresentasikan materi SPI bab pemerintahan dinasti Umayyah. Oke, saya akan membaca materi ini. Pemerintahan dinasti Umayyah. Ibnu Khaldun mengatakan dalam kitab tarikhnya bahwa sejarah Muawiyah harus disatukan dengan sejarah Khulafaur Rasyidin, sebab negara keutamaan, keadilan maupun persahabatan. Dengan demikian, sistem pendidikan yang diterapkan Bani Umayyah tidak terlepas dengan bagaimana proses terbentuknya dinasti Umayyah sampai pada masa jatuhnya di Damaskus. Sampai tumbuh dinasti Umayyah pada babak kedua di Andalusia. Adapun masa pemerintahan dinasti Umayyah diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengambil alih kekuasaan. Implementasi dari terjadinya perang Siffin berimplikasi terhadap pergaulan politik di dunia Islam, dan terjadinya perang Siffin tersebut padahal jika ditinjau dari garis keturunan, keduanya masih satu garis keturunan. Dalam peristiwa ini, Ali bin Abi Thalib mengalami kekalahan secara politik dari pihak Muawiyah dengan perantara jalan arbitrase tahkim, sehingga kekalahan Ali secara politis ini mampu dimanfaatkan oleh Muawiyah yang mendapatkan kesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Selain kesepakatan arbitrase dianggap merugikan bagi pihak Ali itu sendiri, juga menimbulkan polemik perpecahan di kalangan umat Islam itu sendiri yang diawali oleh keluarnya sejumlah besar pendukung dan simpatisan Ali dalam menentang terhadap keputusan Ali. Golongan Khawarij. Bahkan golongan Khawarij tersebut diciptakan bahwa mereka bersumpah di depan Ka'bah bahwa mereka akan membersihkan komunitas Islam dari 3 tokoh yang terlibat dalam arbitrase tersebut, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang ketiga mengirimkan 3 orang, yaitu Abdullah bin Mujam yang berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Al-Barok ibnu Abdillah Al-Tamimi berangkat ke Syam untuk membunuh Muawiyah, dan yang ketiga Amr bin Abu Bakar At-Taimi berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin Al-As. Ketiga orang tersebutlah diduga sebagai penyebab perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang di dahinya yang diayunkan oleh Abdurrahman ibnu Mujam, dan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih ke tangan Muawiyah. Sesudah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, berarti habislah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian golongan Syiah yang terdiri dari masyarakat Arab Irak dan mencoba mengangkat Hasan ibnu Ali untuk menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga terjadilah pembaiatan oleh Qais bin Sa'ad dan diikuti oleh masyarakat Irak yang berkhianat, membuat kekacauan sampai masuk ke rumah Hasan serta melanggar kehormatan, bahkan berani merampas harta bendanya. Ditambah lagi persoalan yang agen bahwa pihak Muawiyah tidak setuju dengan pembaiatan tersebut, maka Muawiyah mengirim tentara untuk menyerang kota Irak, membersihkan komunitas Islam dari 3 tokoh yang terlibat dalam arbitrase tersebut, yaitu Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, dan 3 Amr bin As. Untuk melancarkan misi tersebut, pihak Khawarij mengirim 3 orang, yaitu Abdullah bin Mujam yang berangkat ke Kufah untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, Al-Barok ibnu Abdillah Bakar At-Taimi berangkat ke Mesir untuk membunuh Amr bin As. Ketiga orang tersebutlah yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam. Akhirnya tanggal 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang dalam perjalanan menuju Masjid Kufah, ia terkenal hantaman pedang beracun intinya yang diayunkan oleh Abdurrahman ibnu Mujam, dan sejak itulah kekuasaan seluruhnya beralih ke tangan Muawiyah. Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, berarti habislah masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian golongan Syiah yang terdiri dari masyarakat Arab Irak dan Iran mencoba mengangkat Hasan ibnu Ali untuk menggantikan kedudukan ayahnya, sehingga terjadi pembaiatan Qais ibnu Sa'ad. Ali mengajukan syarat prasyarat kepada Muawiyah, antaranya agar Muawiyah tidak menaruh dendam terhadap seorang pun dari penduduk Irak. B. Agar pajak tanah negeri Ahwas diberikan kepada Hasan setiap tahun. C. Muawiyah membayar kepada saudaranya Husain sebanyak 2 juta dirham. D. Menjamin keamanan dan memaafkan kesalahan penduduk Irak. E. Pemberian kepada Bani Hashim haruslah lebih banyak daripada Bani Abdul Syam. F. Jabatan Khalifah sudah Muawiyah harus diberikan berdasarkan musyawarah di antara kaum muslimin. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dengan cara mengirimkan selembaran kertas yang ditandatangani terlebih dahulu supaya Hasan menuliskan syarat-syarat yang dikehendakinya. 2. Pembentukan dinasti Umayyah.
Pemerintahan dinasti Umayyah berasal dari nama Umayyah ibnu Abi Syam bin ibnu Abdul Manaf. Pemerintahan ini berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Mereka adalah Muawiyah, Yazid, Muawiyah, Marwan, Abdul Malik, Al-Walid, Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, Yazid, Hisham, Al-Walid, Yazid, Ibrahim. Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa dinasti Umayyah, hanya beberapa khalifah saja yang dikatakan khalifah besar, yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hashim ibnu Abdul Malik. Pada awal pemerintahan dinasti Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feodal. Dari kerajaan pemerintahnya bertempat di kota Damaskus. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut, serta ekspansi teritorial sudah begitu luas. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Saputri, NIM 2419052. Saya akan membacakan yang poin B, kemajuan yang dicapai. Secara umum, kemajuan dan perubahan yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah sudah disinggung pada pembahasan di atas. Namun, untuk lebih jelasnya, maka penulis akan menguraikan hal-hal yang telah dilakukan oleh seluruh khalifah yang berkuasa pada waktu itu. Di antaranya adalah 1. Pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan antara kekuasaan agama, spiritual power, dengan kekuasaan politik, temporal power. Muawiyah bukanlah seorang yang ahli dalam soal-soal keagamaan, maka masalah keagamaan diserahkan kepada para ulama. Pembagian wilayah. 2. Pembagian wilayah. Pada masa Khalifah Umar ibn Khattab terdapat 3 provinsi, maka pada masa dinasti Umayyah menjadi 10 provinsi, dan tiap-tiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. Gubernur berhak menunjuk wakilnya di daerah yang lebih kecil dan mereka dinamakan amil. 3. Bidang administrasi pemerintahan. Dinasti Umayyah membentuk beberapa diwan departemen, yaitu A. Diwan al-Rasail, semacam sekretaris jenderal yang berfungsi untuk mengurus surat-surat negara yang ditujukan kepada para gubernur atau menerima surat-surat dari mereka. B. Diwan al-Kharaj, yang berfungsi untuk mengurus masalah pajak. C. Diwan al-Barid, yang berfungsi sebagai penyampai berita-berita rahasia daerah kepada pemerintah pusat. D. Diwan al-Hatam, yang berfungsi untuk mencatat atau menyalin peraturan yang dikeluarkan oleh khalifah. E. Diwan Mushilat, yang berfungsi untuk menangani berbagai kepentingan umum. 4. Organisasi keuangan. Percetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan, walaupun pengelolaan aset dari pajak tetap di Baitul Mal. 5. Organisasi ketentaraan. Pada masa ini, keluar kebijakannya agak memaksa untuk menjadi tentara, yaitu dengan adanya undang-undang wajib militer yang dinamakan Nizamul Tajnidil Ijbari. 6. Organisasi kehakiman. Kehakiman pada masa ini mempunyai 2 ciri khas, yaitu 1. Seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihad. 2. Kehakiman belum terpengaruh dengan politik. 7. Bidang sosial budaya. Pada masa ini, orang-orang Arab memandang dirinya lebih mulia dari segala bangsa bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Hamra. 8. Bidang seni dan sastra. Ketika Walid ibn Abdul Malik berkuasa, terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. 9. Bidang seni rupa. Seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu, dan kaligrafi sebagai motifnya. 10. Bidang arsitektur. Telah dibangunnya Kubah al-Sahra di Baitul Maqdiyah yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segala bangsa bukan Arab. Bahkan mereka memberi gelar dengan Al-Hamra. 8. Bidang seni dan sastra.
Ketika Walid ibn Abdul Malik berkuasa terjadi penyeragaman bahasa, yaitu semua administrasi negara harus memakai bahasa Arab. 9. Bidang seni rupa. Seni ukir dan pahat yang sangat berkembang pada masa itu dan kaligrafi sebagai motifnya. 10. Bidang arsitektur. Telah dibangunnya Kubah al-Sahra di Baitul Maqdiyah yang dibangun oleh Khalifah Abdul Malik ibnu Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarifah, NIM 2419060. Di sini saya akan menjelaskan yang poin C, yaitu sistem pendidikan yang diterapkan pada masa dinasti Umayyah. Secara esensial, pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah kurang perlu diperhatikan, sehingga pendidikan berjalan secara alamiah. Walaupun sistemnya masih sama seperti pada masa Nabi dan Khulafaur Rasyidin, pada masa ini pola pendidikan telah berkembang, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional yang telah meliputi 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan sebagian besar Asia. Dengan kata lain, periode dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan, sehingga intelektual muslim berkembang. Adapun corak pendidikan pada dinasti Umayyah yang dikutip dari Hasan Langgulung, yaitu yang bersifat Arab dan Islami tulen. 2. Menempatkan pendidikan dan penempatan birokrasi lainnya. 3. Berusaha meneguhkan dasar-dasar agama Islam yang baru muncul. 4. Prioritas pada ilmu nakliyah dan bahasa. 5. Menunjukkan bahan tertulis pada bahasa tertulis sebagai bahan media komunikasi. Pada dinasti Umayyah, pola pendidikan bersifat desentralisasi dan belum memiliki kegiatan dan standar umum. Kajian pendidikan pada masa itu berpusat di Damaskus, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Cordoba, dan beberapa kota lainnya. Seiring dengan ekspansi teritorial lebih lanjut, menurut Haji Soekarno dan Ahmad Supardi, memaparkan bahwa periode dinasti Umayyah terdapat 2 jenis pendidikan, yaitu pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan dan diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak pembesarannya. 2. Pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini merupakan kelanjutan dari pendidikan yang telah diterapkan dan dilaksanakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup. Demikian poin C. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di makalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.